Berarti ketika kita melur jalan itu kan nggak bisa dibalikin lagi. Dana ngecor jalan itu udah nggak bisa dibalikin lagi jemaah. Ngecor jalan tuh mahal, jangan dikira murah. Itu ngecor jalan masjid dari bawah sampai atas aja, mahalnya bukan main, ratusan hadirin. Kalau ada seseorang misalkan buka usaha, ini usahanya butuh cor jalan supaya teman-teman tamu, customer yang datang itu termudahkan untuk mengakses rumah makan yang sedang kita bangun bersama rekan kerjanya. Maka ada fixed cost. Ketika Anda invest, Anda juga harus paham ada fixed cost yang nggak bisa ditarik kembali. Nah, ini juga harus selamat nih dari investasi atau transaksi. Kalau investasi seperti apa, harus paham bahwa kerugian juga ditanggung bersama, bukan cuma keuntungan semata. Jadi yang namanya aufu bil uqud itu 3. 1, kesepakatan itu ya dipenuhi. 2, janji itu ya ditepati. 3, akad itu ya dipenuhi. Akad di sini ada akad nikah, ada akad jual beli. Silakan jemaah. Kalau orang aku beriman, aufu bil uqud, mereka akan memenuhi akad-akad mereka. Termasuk nih ya jemaah, kalau ada di antara jemaah yang jadi vendor atau teman-teman yang masih TikTok, YouTube, Instagram, misalkan ada yang jadi vendor. Kalau Anda jadi vendor, Anda bergerak jadi vendor di bidang apapun, kesepakatan yang sudah disepakati penuhi. Contoh, Anda punya usaha atau apa segala macam. Sudah ditetapkan bahwa baju yang saya jual ini adalah bahannya kain katun, grade-nya grade A, maka penuhi kain katun grade A, jangan di switch. Anda misalkan jualan koper, misalkan kopernya bahan polikarbonat, ya udah yang akan datang kepada pemesan sesuai dengan apa yang Anda janjikan, bahannya polikarbonat. Jangan begitu kita pesan polikarbonat yang datang adalah bahannya kain, koper dengan bahan kain. Ini namanya nggak aufu bil uqud, nggak memenuhi akad-akad. Tas ini harganya 150.000 misalkan, atau taruhlah 180.000. Dengan ketentuan material tasnya adalah A, B, C, X, Y, Z dengan sebagai berikut, kita dapat ketentuan A, B, C, X, Y, Z. Maka itu yang didapat oleh customer Anda. Ini namanya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang beriman, penuhi akad-akad kalian. Akad ya bermacam-macam tadi kata para ulama. 1, akad kesepakatan. Jam kerja jam 8 sampai jam 5, ya udah itu disepakati. Yang kedua, akad dalam hal ini adalah memenuhi janji atau menepati tepati janji. Wabil khusus kita sebagai orang tua pernah berjanji kepada anak kita, nak kalau kamu begini, ayah akan hadiahi ini dan itu ya. Maka di hadiah itu, apa yang kita ucap tentang hadiah itu tepati. Walaupun hatta seorang nenek yang berjanji kepada cucunya, tepati janji itu. Karena manusia sebelum wafat dia harus ditunaikan 4-nya. 1, hutang piutang perihal harta. 2, hutang piutang perihal janji, harus ditepati oleh ahli warisnya. 3, tunaikan wasiat. 4, selesaikan biaya pemulasaraan jenazahnya, baru boleh dibagi warisnya. 4 tadi baru dibagi waris. Ini namanya aufu bil uqud. Jadi fahami baik-baik bahwa dalam Islam itu ciri orang beriman adalah mereka menyepakati akad-akadnya, menunaikan janji-janjinya, menepati apa yang diucapkannya, dan mereka termasuk menyelamatkan dirinya dari transaksi jual beli yang Allah murkai, dan mereka juga menjaga akad dalam pernikahannya, akdun nikah. Jadi akad di sini itu maknanya luas, banyak banget jemaah. Kalau seorang suami, bagaimana cara aufu bil uqud mereka, menjaga akad dalam pernikahan mereka? Ya mereka bertanggung jawab. Al-Quran surah 4 yang kemarin kita pelajari, surah 4 An-Nisa ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Allah berfirman An-Nisa 34, sesungguhnya ar-rijal, laki-laki itu qawwamun 'alan nisa, adalah pengayom, penanggung jawab, pembimbing
'ala nisa, bagi istrinya. Bima faddallahu ba'duhum 'ala ba'd, karena memang itu yang Allah lebihkan atas laki-laki daripada perempuan, wa bima anfaqu min amwalihim, dan daripada memang harta yang mereka infakkan untuk istri mereka. Jadi kewajibannya laki-laki saat mereka berumah tangga itu bukan cuma sekedar, ya saya nikah sama kamu, menyatukan dua insan kemudian bersatu padu, bukan. Tapi mereka tahu bahwa pernikahan itu adalah tentang tanggung jawab. Bukan juga semata tentang, ya udah ya, ketika kita sudah menikah, aku adalah suamimu dan kamu adalah istriku. Bukan sampai situ aja. Tapi menikah dengannya membuat syurga terasa lebih dekat, membuat kita berdua semakin takwa kepada Allah, membuat kita berdua saling support dalam ketaatan, membuat kita berdua saling mengingatkan, sayang jangan ada harta haram kamu bawa ke meja makan di rumah kita. Itu namanya pernikahan. Sayang aku gak mau ada transaksi riba terjadi di rumah kita. Sayang aku gak mau kalau kamu nanti semakin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini namanya pernikahan. Qawwamuna bil qis. Jadi qawam, jadi tempat untuk saling support dalam kebaikan. Jadi seorang laki-laki itu memang marwahnya ada di tanggung jawab. Seorang perempuan itu mahkota marwahnya ada di rasa malunya mereka. Ini namanya ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Berikutnya, wahai orang beriman, penuhilah akad-akad kalian. Akad sudah dijelaskan tadi, terliputi daripada 3 hal. Lalu berikutnya, uhillat lakum bahimatul an'am illa ma yutla alaikum ghairu muhillis saidi wa antum hurum. Dan hewan ternak itu dihalalkan bagi kalian kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dan tidak menghalalkan berburu ketika kamu, dan dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram, kamu sedang berhaji ataupun berumrah. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Setelah Allah berfirman kepada kita bahwa penuhilah akad-akad, lalu Allah memberitahu kepada kita, uhillat lakum bahimatul an'am, dihalalkan bagi kalian seluruh binatang hewan ternak kecuali yang Allah haramkan. Nanti ada nggak ketentuan haram itu apa? Ada, diantaranya yang bertaring, diantaranya yang disebut dengan binatang-binatang buas dan segala macam, atau kalau disebutkan dalam ayat, kalau itu mah bukan hewan ternak ya jemaah. Tapi ayat ini juga disebutkan di dalamnya adalah tentang binatang yang kalian buru binatang itu ketika kalian sedang berihram. Jadi memang ada larangan untuk orang-orang yang berihram. Insyaallah semuanya kita nanti akan berhaji, berumrah. Yang pernah berhaji lagi, berumrah lagi insyaallah. Jadi orang yang berihram itu diantara larangannya adalah larangan berburu, larangan membunuh, larangan mengkhidbah atau menerima khidbah, larangan melamar atau dilamar, menerima lamaran, larangan menikahkan atau menerima atau menikahkan atau menikah, ya kan? Terus juga larangan diantaranya adalah membunuh hewan sekecil apapun seperti nyamuk, kecoa, dan yang segala macamnya itu. Juga larangan berikutnya adalah larangan berkumpul suami istri. Larangan berikutnya adalah larangan rafath, wala fusuk, wala jidal. Kata-kata yang mengandung syahwat, kata-kata penuh kefasikan, dan berdebat kusir. Itu jangan. Orang-orang yang berihram itu nggak boleh. Rafath, fusuk, jidal nggak boleh. Orang-orang yang berihram juga dilarang untuk merusak tanaman-tanaman selama ihramnya. Lepas ihram maka boleh suami istri, boleh bergaul, lalu boleh menikah, boleh menikahkan, boleh melamar, boleh menerima lamaran, boleh membunuh nyamuk yang ada di hidungnya, dan segala bentuk macam-macam itu boleh. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, kapan batasnya sampai terjadi tahallul? Sampai tahallul. Jadi orang berumrah pernah ditanya, loh katanya umroh itu nggak boleh ya bercampur suami istri. Boleh, tapi setelah selesai tahallul.
Boleh setelah selesai tahallul. Kalau belum selesai tahallul, ya nggak boleh. Kalau sudah berihram, sudah niat untuk berumrah, labbaik Allahumma umratan wa ahramtu biha. Saya berniat untuk berumrah, labbaik Allahumma umratan, atau terus kemudian beliau mengucap Allahumma mahilli haitsu habastani. Maka saat ia mengucapkan kalimat itu, labbaik Allahumma umratan, pakai dia pakaian ihram, yang laki-laki pakai 2 kain ihram, yang perempuan pakai semenutup mungkin kecuali wajah dan telapak tangan. Kalau yang bercadar juga melepas daripada cadarnya. Maka mulai saat dia mengucapkan labbaik Allahumma umratan, berlaku semua larangan-larangan ihram sampai dia tahallul. Kalau umrah berarti sejak dia miqat, lanjut dia tawaf. Setelah tawaf dia sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Habis itu sunnahnya baginda Rasulullah minum zam-zam, membaca doanya dan berdoa apapun sesuai dengan hajat, karena kata Nabi Muhammad, ma'u zamzam lima syuribalah, air zam-zam itu sesuai dengan niat peminumnya. Lalu kemudian kata Nabi disiramkan ke kepala, sebagaimana contohnya dari Nabi, karena Nabi SAW setelah minum zam-zam itu disiram ke kepala beliau, dibasahi daripada kepala beliau, lalu naik ke Safa Marwah. Inna Safa wal Marwata min syairillah. Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah, Safa Marwah. Lalu tahallul, selesai. Larangan ihram setelah tahallul nggak berlaku lagi. Dan dalam prosesi tahallul itu terbagi 2. Kata Nabi Muhammad, yang gundul pelontos dapat doa ya Allah rahmati, 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 3 kali doa buat laki-laki. Kalau perempuan cukup dengan 1 ruas jari saja, bagian daripada rambutnya, jangan sampai ketika memotong kelihatan daripada orang-orang ajnabi, laki-laki asing. Dipotong lalu kemudian dibuang tempat sampah. Nggak usah disimpan, nggak usah apa. 1 ruas jari buat perempuan. Tapi untuk laki-laki, ya Allah rahmati yang gundul, rahmati yang gundul, rahmati yang gundul, kata Nabi 3 kali. Muhallikina, muhallikina, muhallikina. Yang botak pelontos, yang botak pelontos, yang botak pelontos, atau yang gundul, yang gundul, yang gundul. Lalu satu lagi, wa muqassirin, dan rahmati ya Allah orang-orang yang memendekkan daripada rambutnya. Jadi boleh nggak pendek? Boleh. Boleh nggak botak pelontos? Boleh. Kalau ditanya yang afdol yang mana? Yang botak pelontos. Jadi kalau ibu umroh ngajak suaminya, ngajak anaknya, ahsan, bagus dan baik banget kalau disarankan untuk gundul pelontos. Sarannya gundul pelontos, di botak pelontos itu. Kalaupun beliau malu, ya sudah, nggak perlu dipaksa, tapi boleh ditawarkan. Anaknya malu botak pelontos, suaminya malu botak pelontos, nggak siap kalau di kata-katain di teman kerjanya atau apa segala macam. Cukup bilang begini jemaah, tawarkan dengan kalimat, ayah. Bisa salah satunya itu tadi ya, keutamaannya didoakan Nabi 3 kali, kalau dipendekin cuma 1 kali, tapi salah satunya begini, ayah, kalau rambut bisa tumbuh lagi, tapi kesempatan didoakan Nabi 3 kali banyaknya tidak terulang lagi. Diulangi, suamiku sayang, ayah atau anakku, rambut itu bisa tumbuh lagi nak, tapi kesempatan didoakan Nabi sebanyak 3 kali tidak akan terulang lagi. Makanya mumpung didoakan Nabi 3 kali. Apa sih jemaah, rambut tumbuh lagi jemaah, tenang aja. Kemarin tumbuh botak lagi, ntar botak lagi, ntar botak lagi, ntar botak lagi. Insya Allah kan begitu aja. Sampai ada seseorang pernah berdoa, saya mendengar itu, ya Allah, buat rambut saya itu jangan cukur di Indonesia ya Allah. Rambut saya kalau cukur besok sekalian tahallul gitu. Masya Allah, ini orang doanya bukan main ya jemaah. Beri setiap kali rambutnya panjang, aduh gatel nih mau cukur nih, umroh dulu ah. Masya Allah. Amin, mudah-mudahan ya jemaah. Berdoa itu kalau dibawanya ke Allah, apapun boleh ya jemaah. Dan gak ada yang negatif. Jadi apapun kalau kita mintanya ke Allah sih boleh dan gak ada yang negatif. Lalu terkait tentang pengharaman karena berihram. Jadi berburu karena kita sedang berihram itu gak boleh. Membunuh hewan ternak. Hewan ternak tuh halal ya jemaah. Apa sih hewan ternak? Kambing, sapi, unta. Itu boleh.
Mohon maaf, itu halal. Hewan ternak itu zatiyahnya halal. Tapi saat kita menyembeli sedangkan kita berihram, nggak boleh. Kitanya kena pelanggaran, kena dam, dan itu hewan ternak yang disembeli sebab karena kita berihram juga nggak boleh dikonsumsi. Disebabkan karena yaitu halal, dihalalkan bagimu hewan ternak kecuali yang kamu berburu ketika kamu sedang berihram, berhaji ataupun berumrah. Kalau umrah mah cepat, relatif cepat. Umrah itu more or less sekitar 3 jam, 4 jam selesai. Yang tadi diucapkan bermiqat, tawaf, sholat 2 rakaat maqam Ibrahim, minum air zam-zam, diguyurkan kepala, safa marwah, safa marwah, safa marwah, safa marwah, tahallul, selesai. Kalau haji lama. Tergantung hajinya haji apa. Haji tamattu, qiran atau ifrad. Kalau hajinya Rasulullah SAW berdasarkan beberapa pendapat para ulama itu hajinya Nabi haji yang berat. Sejak dari Madinah Nabi sudah berihram, mengambil miqat untuk berhaji dan tidak dilepas. Pada 2023 kemarin ada pertemuan dari salah satu organisasi di Mekah. Ketika bertemu ada seorang kiai pakai baju ihram dalam pertemuan tersebut. Bahwa begitu ditanya, Pak Kiai inilah ternyata mengamalkan hajinya sebagaimana haji Rasulullah SAW dari tanah air, mengambil miqat di atas pesawat, dan beliau sudah berihram dan tidak dilepas sampai prosesi haji selesai. Dan berlaku larangan ihram selama itu. Kalau beliau pakai itu dari tanggal 1 Zulhijjah, berarti beliau pakai ihram itu sampai hajian selesai tanggal 13 Zulhijjah, 13 hari berarti pakai. Tapi rata-rata penduduk Indonesia kalau haji itu hajinya haji tamattu, haji yang bersenang-senang. Artinya haji yang boleh melepas pakaian ihramnya. Ketika beliau sampai, beliau langsung umroh, namanya umroh kudum, umroh pembuka. Jadi beliau bermiqat, setelah itu langsung umroh kudum, umroh pembuka. Habis umroh itu beliau tahallul, selesai, lepas ihram dulu, baru pakai pakaian santai. Nanti beliau pakai ihram lagi tanggal berapa? Tanggal 8 ketika masuk hari Tarwiyah. Tanggal 9 dilanjut dari Tarwiyah langsung ke Arafah. Wukuf di padang Arafah ba'da zuhur sampai maghrib. Pada maghrib bertolak ke Muzdalifah. Mabit di Muzdalifah sampai daripada zuhurnya. Habis itu tawaf ifadah. Habis itu sa'i. Habis itu tahallul. Habis itu jumrah aqabah. Lalu setelah tahallul udah bebas. Ada boleh melepas daripada kain ihramnya, selesai. Nanti jumrah ula wusta aqabah pakainya bebas. Ula wusta aqabah tanggal 12 bebas. Ula wusta aqabah nafarsani tanggal 13 bebas. Jadi begitu jemaah. Ketika seseorang itu berihram, maka berlaku semua larangan-larangan ihram. Berlaku semua larangan-larangan ihram. Hewan ternak zatiyahnya halal, tapi ketika yang menyembelih adalah orang yang sedang berihram, maka nggak berlaku hewan ternak itu menjadi halal kecuali menjadi haram. Nggak boleh jemaah. Termasuk hewan disembelih dengan ucapan selain Allah, li ghairillah, haram. Contohnya misalkan menyembelih kambing tapi ngucapnya adalah ngucap, ya Allah kambing ini saya sembelih untuk Lata wal Uzza, haram. Atau dia menyembelih kerbau, lalu kepala kerbaunya itu diperuntukkan kepada selain Allah, dihanyutkan di tengah lautan sebagai sesajen untuk selain Allah, haram. Nggak boleh jemaah. Sering pertanyaan muncul nih kalau lagi bahas kayak gini, gimana hukumnya kalau kita menerima sembelihan dari orang di luar agama Islam? Sering ditanyakan kan biasanya kayak gini jemaah. Ada orang non muslim memberikan kita hadiah makanan yang secara zatnya itu halal. Ada dua pendapat ulama di sini. Yang pertama, jikalau kita mengetahui dia yang menyembelih, cukupkan untuk tidak dimakan. Yang kedua, kalau kita tahu orang ini membeli dari pasar dan kita tahu zatnya halal, maka sebelum kita mengkonsumsi memakannya, ucapkan Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah cukup. Nah sekarang pertanyaannya,
Apakah boleh kita memakan satu makanan dari perayaan-perayaan yang di dalamnya mengandung unsur kesyirikan? Dijawab para ulama, tinggalkan. Lah, dikasih, kalau ditolak melukai hati, diterima, ya kita juga nggak boleh makan. Boleh nggak kalau diterima terus kasih sama orang lain? Boleh, terima lalu kasihkan kepada orang lain. Begitu hadirin. Jadi dalam Islam itu konsep tentang mengambil makanan itu sangat berhati-hati sekali jemaah. Syubhat aja dalam Islam jangan. Apa makna syubhat? Kata Nabi SAW, al-halalu bayyin wal haram bayyin wa bainahuma umurun mushtabihatun. Yang halal sudah jelas, yang haram sudah jelas. Di antara keduanya adalah yang perkara namanya syubhat. Famanis, dan barang siapa yang dia menghindari diri dari perkara yang syubhat, maka dia telah menyelamatkan dini wa irdih, agamanya, dan menyelamatkan kehormatan dirinya. Tapi barang siapa yang bermain di ranah yang syubhat, maka dia telah menjerumuskan dirinya ke dalam jurang yang paling binasa. Orang bermain-main syubhat, kata Nabi Muhammad, seperti seorang penggembala membawa hewan gembalaannya kepada padang rumput yang lebih tinggi daripada hewan gembalaannya, sehingga dia tidak tahu hewan mana yang dimakan oleh serigala. Intinya syubhat adalah haram. Syubhat itu dekat sekali dengan yang haram. Yang remang-remang yang syubhat aja kita nggak boleh mengkonsumsinya, apalagi yang haram. Makanya dalam Islam itu jangan sampai kita sebagai suami mendatangkan harta haram ke meja makan di rumah kita. Jangan sampai kita sebagai seorang istri juga mengkonsumsi yang haram-haram yang didatangkan di rumah kita. Istri mengkonsumsi yang halal, tapi ternyata cara mendapatkannya cara yang salah, cara yang haram. Dia mendukung suaminya untuk berbuat zalim, menipu orang lain. Udahlah pak, nggak apa-apa, sikat aja. Udahlah pak, nggak apa-apa, itu kan juga ini. Udahlah pak, ambil aja proyek itu kan nanti cuan buat kita segala macamnya. Mendesak suaminya sehingga suaminya itu berbuat haram, ambil duitnya orang, gak amanah, dan segala bentuk macam-macamnya. Ini bahaya nih jemaah. Bahayanya bukan main. Ini terkait tentang apa yang dihalalkan, apa yang diharamkan. Dan sesungguhnya Allah telah menetapkan hukum sesuai dengan yang Allah kehendaki. Begitu hadirin. Jadi orang kalau sedang berihram, pakai pakaian ihram, berlaku padanya larangan dari orang yang ihram. Nah pertanyaannya, kalau saya pakai ihram di Indonesia, saya ngucap labbaik Allahumma umratan, saya benar-benar pakai ihram nih, 2 kain, tidak ada pakaian dalamnya sama sekali, dan perempuan menutup semuanya kecuali wajah dan telapak tangan, terus saya mengucapkan labbaik Allahumma umratan, apakah berlaku? Jawabannya tidak. Karena orang yang berihram itu ada terikat syaratnya. Syaratnya adalah diucapkan di tempat miqat, tempat pengambilan niat untuk berhaji maupun berumrah. Kalau di atas pesawat, ya lam-lam. Ya lam-lam itu nanti 20 menit sebelum kita turun dari pesawat. 20 menit sebelum turun dari pesawat. Di pesawat dari 40 menit, 50 menit sebelumnya itu biasanya sudah diinformasikan, sebentar lagi Anda akan melewati miqat ya lam-lam. Kepada duyufur rahman hendaknya mereka bersiap-siap untuk mengambil miqat. Lalu mereka mengambil miqat 20 menit sebelum landing pesawatnya. Nanti mereka di Jeddah, mereka langsung mengucapkan bahkan sejak sudah saat mengambil miqat, mereka boleh langsung melafalkan kalimat talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nah hadirin, terkait tentang pertanyaan berikutnya, jadi yang tadi pertanyaannya, boleh nggak kalau saya pakai ihram mengucapnya di sini? Nggak berlaku dan nggak sah. Jadi harus diambil di tempat miqat. Dari Indonesia nggak sah. Kalau misalkan kita mau melatih diri kita, contoh misalkan praktik, tapi praktiknya beneran gitu jemaah. Misalkan
Masjid Muhammad Al-Fatih mengadakan pelatihan haji gitu misalkan ya. Lalu kita benar-benar berusaha pakai ihram, yang laki-laki pakai ihram, yang perempuan menutup semua aurat kecuali wajah dan lapak tangan, terus kita latihan. Seolah-olah mabit itu di situ di parkiran Masjid Muhammad Al-Fatih. Lalu seolah kita gambarkan itu Musdalifah, yang laki-laki benar-benar pakai ihram 2 dan berlaku semua larangan. Hanya untuk latihan saja boleh. Untuk latihan. Ayo jemaah, ayo kita belajar pakai ihram. Nih, ibaratnya di dalam masjidnya lagi wukuf di Padang Arafah. Nanti pada maghrib kita pindah ke sana, tidurnya di sana. Pakai alas, terus langitnya langsung berbintang-berbintang gitu. Kita tetap pakai ihram, berupaya untuk nggak bunuh nyamuk, nggak apa segala macam. Dalam rangka latihan, melatih diri nih, boleh. Boleh jemaah. Dan Masya Allah, tabarakallah ya jemaah yang dirahmati Allah. Ya, ini nggak ada tuntunannya. Sekali lagi jemaah, ini nggak ada tuntunannya. Tapi kalau jemaah mau coba sebagai rasa memantaskan diri agar Allah undang kita untuk berhaji, lakukan. Apa? Pakai ihram aja. Sholat tahajud pakai kain ihram. Ya jangan pakai kain ihramnya di sini. Suaminya suruh pakai kain ihram, suruh sholat tahajud di sini, diketawain orang jemaah. Pakai ihram di kesendirian saat tahajud, bilang sama Allah, ya Allah, hamba udah beli ini kain ihram ya Allah 120.000. Hamba sudah berupaya memantaskan diri untuk Engkau panggil berangkat haji ya Allah. Maka panggil hamba berangkat haji ya Allah. Nangis, mintanya sama Allah. Ya Allah, hamba udah beli kain ihram ini, hamba udah pakai ya Allah. Istri hamba sudah menutup auratnya kecuali seperti yang orang berihram, wajah dan telapak tangan ya Allah. Maka kami berdua lagi sholat tahajud ini, panggil kami berdua untuk berhaji ya Allah. Pantaskan begitu jemaah. Pakai ihram, minta sama Allah. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun mungkin. Mintanya sama Allah, jangan sama manusia. Ini tentang ihram. Jadi untuk tarbiyah boleh-boleh saja, tapi kalau sah tidak sahnya ya ketika berihram dan melafalkan niatnya dari tempat miqat, tempat yang memang sudah disepakati pengambilan miqat. Ayat yang kedua, wahai orang-orang yang beriman. Loh, berarti ada kalimat orang beriman lagi. Tadi kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud apa hadirin? Perintah dan larangan. Ada perintah yang diperintahkan, ada larangan yang Allah meminta kita untuk menjauhinya, atau kita diminta untuk menjauhinya. Janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah. Ini poin yang pertama, ada larangan. Jangan dilanggar syariatnya Allah. Jadi kalau Allah udah bilang A, ya A. Allah bilang B, ya B. Taat itu 3. Masih ingat? Taat itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Taat itu 3. Tulis teman-teman di kolom komentar. Taat itu tanpa tapi. Yang kedua, tanpa nanti-nanti. Ntar deh, nanti deh. Enggak, taat itu ya sekarang. Yang ketiga, tanpa negosiasi. Kalau disuruh sholat 5 waktu ya 5 waktu. Aduh, tapi siangnya saya ribet boleh nggak 2 waktu aja? Nggak bisa dinego jemaah. Sholat itu 5 waktu ya 5 waktu. Allah suruh kita pergi haji bila mampu, ya pergi haji, jangan dinego. Allah suruh kita berangkat umroh minimal sekali, karena sebagian pendapat ulama ada juga yang berpendapat bahwa umroh yang pertama itu wajib. Ada sebagian pendapat ulama yang mengatakan demikian, karena umroh itu rangkaian daripada haji kecil. Maka kalau kita diberi kemampuan, jangan dinego. Ya Allah, tapi kan saya belum punya rumah. Jamaah, ngontrak nggak apa-apa kok. Ngontrak tapi berangkat umroh nggak apa-apa kok jemaah. Ngontrak tapi udah berangkat haji nggak apa-apa kok jemaah. Ngontrak masih ngontrak tapi udah berangkat haji, udah berangkat umroh, nggak apa-apa kok jemaah. Dan sebaiknya taat itu 3 tadi. Apa yang pertama? Taat tanpa
tapi jangan ada tapinya. Karena kalau ada tapinya, cenderung taat itu masih ada alasannya. Tapi kan susah nanti buat taat. Kalau masih tapi yang kedua, taat itu tanpa nanti, jangan ditunda. Artinya kalau bisa sekarang, ya sekarang. Jangan besok. Wallahil azim jemaah, ada seorang pernah pengalaman. Beliau alhamdulillah tidak menyesal. Ini pengalamannya Umi. Kemarin tuh 2020 kan kami mau berangkat umrah, pilihannya 2, Februari sama Ramadan. Februari sama Ramadan 2020. Waktu itu saya sama Umi mau berangkat, terus saya tawarin, Mi, kita berangkat pilih yang mana, Ramadan atau Februari? Kayaknya Ramadan aja ya, Bah. Kan Ramadan lebih banyak pahalanya, apalagi umrah fi Ramadan ka haji ma'i. Sabda Nabi, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersama Rasulullah SAW. Waktu itu istri saya maunya umrah Ramadan, tapi saya bilang, emang umur kita nyampe ya? Apakah umur kita nyampe di bulan Ramadan? Mending Februari aja, karena kita nggak tahu umur kita nyampe apa enggak. Ya udah, akhirnya kita postpone, kita tunda umrah Ramadan, kita umrah di bulan Februari 2020. Ketika kami berdua 2020 berangkat bulan Februari, pulang 7 hari setelah pulang, lockdown, tutup jemaah. Apa yang diucap sama istri saya? Beliau bilang, alhamdulillah kita nggak pilih Ramadan. Kalau kita pilih Ramadan, mungkin kita nggak jadi berangkat. Dan kita harus menunda 2 tahun, karena 2 tahun ditutup. Nggak ada pemberangkatan haji, umrah waktu itu sangat dibatasi. Ya Allah, seperti itu jemaah. Kalau kebaikan. Kenapa kok tadi bilangnya yang pertama, taat itu tanpa tapi. Yang kedua, taat itu tanpa nanti. Jangan ditunda nih. Karena kita nggak tahu umur kita sampai kapan. Jangan tapi-tapi. Kita nggak tahu nih umur kita sampai kapan kan jemaah. Kita bilang ntar aja di Ramadan. Iya kalau Ramadan masih hidup, insya Allah. Kalau Ramadan masih hidup. Kalau enggak, iya kalau buka. Ya kalau enggak. Waktu kemarin corona tuh menunjukkan betapa Allah Maha Kuasa. Kan sering kita dengar ya, bisnis yang nggak ada matinya itu bisnis haji dan umroh. Karena haji dan umroh semua pasti akan haji, semua pasti akan umroh. Ternyata kalimat yang penuh dengan kesombongan katanya bisnis yang nggak ada matinya, bisa mati juga kok jemaah. Berapa banyak yang kolaps, berapa banyak yang akhirnya gulung tikar, berapa banyak yang akhirnya mulai lagi dari nol, berapa banyak akhirnya karyawannya semua dirumahkan. Yang selama ini mereka bangga-banggakan ini nggak akan ada matinya, ternyata ujung-ujungnya bisa mati juga. Ketika Mekah dan Madinah kemarin lockdown 2 tahun, nggak bisa ada haji, umroh pun ditutup. Baru beberapa tahun ini aja dibuka kan. Orang sekaya apapun kalau waktu itu, pokoknya saya mau umroh lah, ditutup, bisa apa jemaah? Anda punya uang, kalau memang Allah belum berkehendak itu Mekah Madinah dibuka, Anda nggak bisa. Makanya kan berulang kali saya ucap, haji dan umroh bukan hanya ibadah orang kaya. Berapa banyak orang yang lebih kaya dari kita, tapi mereka nggak berangkat haji, mereka nggak berangkat umroh. Tapi ada orang ngontrak jemaah, belum punya rumah, masih ngontrak, udah berangkat haji, udah berangkat umroh. Ini mah bukan tentang kaya siapa, ini mah bukan tentang siapa yang kaya, siapa yang lebih berharta. Ini tentang ketika Allah memanggil seorang hamba, Allah mampukan dia. Ketika Allah memanggil seorang hamba, Allah pantaskan dia untuk berangkat ke Baitullah. Insya Allah yang menonton di TikTok, YouTube, Instagram, dan jamaah offline Masjid Muhammad Al-Fatih semuanya berangkat haji, berangkat umroh di waktu terbaik menurut Allah insya Allah. Kalau jamaah masih muda, saran saya berangkat ketika muda. Karena ibadah haji itu butuh akan fisik, ibadah umroh juga butuh akan fisik. Jamaah tahu berapa langkah yang kita butuhkan saat kita berangkat haji, berangkat umrah?
hotel paling depan satu hari minimal 17.000 sampai 20.000 langkah. Hotel paling depan. Jadi setiap hari kita jalan itu biasanya 17.000 sampai 20.000 langkah. Kemarin kan kami ada jam tangan yang bisa mengukur itu. Setiap hari langkah kami minimal 15.000, 17.000 sampai 20.000 langkah. Ketika umroh lebih daripada itu. Kalau di sini biasanya kita langkah 700 langkah sampai 1.000 langkah. Jadi rata-rata kita ini, aktivitas kita kemana-mana kan kita kadang naik motor, kemana naik motor. Itu biasanya 700 langkah sampai 1.000 langkah. Lah tiba-tiba jamaah yang biasanya 700 langkah kok tiba-tiba harus melangkahkan kakinya 17.000 langkah. Itu kalau nggak siap, menggeh-menggeh jamaah. Capek jamaah. Jadi taat itu 3. Taat itu yang pertama tanpa tapi, yang kedua tanpa nanti. Artinya taat itu nggak boleh ditunda. Sekarang jangan ditunda. Ingat nggak pesan Nabi kemarin apa? Kayamu sebelum miskin, mudamu sebelum tua, sehatmu sebelum sakit, waktu lapangmu sebelum sempit, hidupmu sebelum matimu. Maksimalkan betul nih hal ini hadirin. Maksimalin betul. Maksimalin betul, jangan ditunda-tunda. Lalu taat yang ketiga, taat tanpa negosiasi. Taat itu tanpa tapi, tanpa nanti, tanpa negosiasi. Jangan dinego. Bahkan kalau kita bisa berikan yang lebih baik, lebih baik. Contoh misalkan, Allah wajibkan bagi orang-orang untuk berzakat bagi sesiapa yang hartanya setelah mencapai haul dan nisab, wajib baginya 2,5%. Ya jangan dinego, ya Allah. 0,5% aja deh, boleh nggak? Kalau Allah sudah tetapkan takarannya, jangan dinego. Ya udah, 2,5%, 2,5%. Kalau bisa dikasih lebih, kasih lebih. Allah suruh sholat 5 waktu, ya 5 waktu. Kalau bisa lebihkan dengan sholat sunnah, lebihkan dengan sholat sunnah. Jangan dinego, jangan dinego. Ya Allah, berapa deh buat hambamu yang satu ini, spesial deh ya Allah. Sholatnya subuh jangan 2 rakaat ya Allah, 1 rakaat aja, saya masih ngantuk soalnya. Jangan dinego. Gimana ceritanya bisa dinego sih jemaah? Jangan dinego. Jangan kamu melanggar syariat-syariat Allah. Yang kedua, jangan melanggar kehormatan-kehormatan di bulan-bulan haram. Artinya bulan haram itu bulan spesial. Yuk, bulan haram itu ada 4, apa aja? Lupa? Bulan haram ada 4. Salasa mutawaliyah, 3 nyambung. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Satunya adalah Rajab. 4 bulan haram. Zulqa'dah, Zulhijjah, Al-Muharram. Satunya bisa jauh, namanya Rajab. Di bulan haram kita nggak boleh berbuat maksiat, dosa. Karena di bulan haram pahala dilipat gandakan, dosa pun juga dilipat gandakan. Ini tentang bulan haram. Yang ketiga, jangan kamu mengganggu hewan-hewan kurban. Hewan kurban itu nggak boleh diganggu, dijailin, dilemparin batu, dan segala bentuk macam-macam itu jangan diganggu. Termasuk ketika mau menyembelih, kata Nabi Muhammad SAW, fal yurih dzabihatahu. Kata Nabi, perbaiki atau fa'ahsin dzabihatahu. Kalian itu harus baik-baik bersikapnya ketika kalian hendak menyembelih. Jangan sampai ketika mau menyembelih hewan kurban tuh caranya kurang baik, kurang ahsan tuh, jangan sampai gitu juga. Begitu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Next. Dan qalaid, hewan-hewan yang diberi tanda, dan jangan pula mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram, yakni Masjidil Haram, ataupun mereka-mereka yang tinggal di tanah haram. Jangan diganggu.
Jangan diganggu ini maknanya adalah semua hal yang berkaitan tentang tamu-tamu Allah, duyufullah, duyufur rahman, jangan diganggu. Kalau misalkan mereka lagi punya hajat, temani hajatnya. Wah, ini yang saya suka banget. Ini buat teman-teman juga yang bentar lagi berangkat umrah. Insya Allah jamaah, calon-calon jamaah umrah, calon-calon jamaah haji. Kalau jamaah berangkat umrah, saran kami ya, banyak-banyak traktir yang jamaah bisa traktir. Saya menganjurkan kalau jamaah nanti bisa beliin minum. Itu kan harganya murah ya. Minum zam-zam. Itu ada 5 liter zam-zam itu di sana dijual di Bin Daud itu harganya 5,50 real. Taruhlah 6 real lah gampangannya. 6 real kali 4.000 itu cuma 24.000. Galon 5 liter. Itu kalau bisa jamaah beli, jamaah taruh di kamar-kamar teman-teman satu rombongan aja. Syukur kalau jamaah bisa sedekah ke yang luar. Misalkan kita rombongan ada berapa? 40. Ada berapa kamar? 10 kamar. Ya udah. Satu kamar 4 orang nih. Beliin aja. Satu kamar beliin galon zam-zam 5 literan. Beli. Kalau 10 tadi 6 real berarti kan cuma butuh 60 real, berarti 240.000. Tapi ingat gak jemaah? Saat beliau meminum dari air zam-zam yang jemaah belikan menjadi energi, beliau tawaf, sholat di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Beliau baca Quran, beliau sodakoh lagi, dan beliau melakukan semua amal soleh, pahalanya ngalir ke kita loh jemaah. Pahalanya ngalir ke kita. Lagi, ini jemaah yang besok mau berangkat, kalau bisa nanti beli jagung kecil-kecil, jagung kecil-kecil, bawa aja ntar. Termasuk kan, jangan kamu mengganggu makhluk-makhluk yang ada di Baitul Haram, wilayah-wilayah haram. Termasuk makhluk kan bukan cuma manusia, burung-burung makhluknya Allah bukan. Dan kata Nabi Muhammad SAW, tidaklah ada orang menanam satu tanaman, lalu daunnya itu dimakan oleh ulat, kecuali pemilik tanaman itu yang daunnya dimakan ulat akan dihitung oleh Allah sebagai sedekah kepada ulat-ulat yang memakan dedaunan yang dimiliki orang itu. Bayangin ya mah, ulat makan daun kita aja dihitung sedekah kata Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah menganggapnya sebagai sedekah. Apalagi Anda beli jagung. Nanti sampai sana kan ada banyak burung merpati. Aurin di sana, bismillah ya Allah, ini sedekah saya untuk burung merpati. Aurin. Niatin sedekah. Aduh Ustadz kayaknya nggak sempet deh. Beli di sana, ntar banyak yang jual tuh. Jagung, ayo yang mau ngasih jagung, beli, kasih. 5 real biasanya. Kasih, niatin buat sedekah. Jadi sedekah itu ya modelnya bukan cuma kepada manusia. Sedekah kepada semut bisa nggak? Ngasih gula. Sedekah kepada semut, lalu sedekah kepada merpati, burung-burung gitu, itu termasuk hal yang dianjurkan. Terus lagi nih jemaah, kita tahu ya jemaah, memang Masjidil Haram itu bahkan kotak infak aja nggak ada. Kita tahu itu ya, kotak infak aja nggak ada. Tapi kalau misalkan jemaah bisa wakafkan Al-Quran di sana, wakafin Al-Quran di sana. Tapi saya nggak tahu ntar dibaca atau enggak. Nggak usah difikir dibaca atau enggak. Yang penting niatkan, ya Allah, bismillah, ini Al-Quran saya wakafkan di Baitullah Al-Muharram. Bismillahirrahmanirrahim. Yang namanya orang kalau sudah mewakafkan, diniatkan untuk mewakafkan Al-Quran, insya Allah jemaah, walaupun nggak dibaca, kita sudah dapat niat pahala mewakafkan Al-Quran. Ditambah lagi wakafnya di tanah suci Mekah, Masjidil Haram, yang pahalanya sholatnya 100.000 kali lipat. Dengan pahala sholat 100.000 kali lipat, kita berharap semoga wakaf Quran yang kita wakafkan di Masjidil Haram juga bernilai 100.000 kali lipat. Niatkan aja bismillah. Jadi ini adalah varian-varian amal ibadah yang insya Allah bisa sekali ditunaikan. Sedekah itu bisa banget, berbagi kepada burung merpati itu bisa banget, wakaf Quran itu bisa banget, dan banyak banget amal-amal soleh itu. Nah termasuk ya kemarin
bawa kecap, bawa saus, bawa sambal, taruh di restoran. Jemaah beli dari sini kan, masukin yang di bagasi besar, yang bagasi bawah pesawat, karena di kabin biasanya nggak boleh, maksimal 100 mililiter biasanya. Kalau yang jamaah bisa lakukan adalah bersedekah kecap, saus, beli kecap dari sini karena harganya relatif murah. Kalau di sana harga kecap, harga saus itu 3 kali lipatnya dari harga Indonesia. Pop mie di sini 4.000, 3.500, di sana 15.000, 12.000, 15.000 kan, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Itu jamaah beli kecap, jamaah beli saus, beli di sini Indonesia. Nanti di sana kan jamaah ada restorannya tuh, ada full board makan 3 kali sehari. Di restorannya itu jamaah taruh aja di mejanya. Bismillah ya Allah, ini saya niat sedekah. Siapapun yang memakai saus saya, kecap saya, semoga nanti menjadi energi untuk mereka beramal solih, sholat di Masjidil Haram, saya panen pahala mereka. Bismillah, taruh. Taruh. Niatin untuk sedekah. Sambal kacang sekalipun, taruh. Sambal terasi, taruh. Abon. Ini jamaah umrah tuh biasanya banyak banget bawa abon. Taruh di situ. Niatin untuk sedekah. Kerupuk, mungkin ada yang suka kerupuk, bawa kerupuk dari sini, kerupuk rambak gitu, bawa, taruh, niatin untuk sedekah. Di sana tuh waktunya banyak-banyak sedekah jemaah. Kalau bisa traktir makan kepala kambing, waduh, mantep itu jemaah. Kalau bisa traktir. Kembali lagi dalam bahasanya jemaah, intinya jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitul Haram. Orang mau sholat, jangan diganggu. Orang mau mengunjungi Baitullah, jangan dihalang-halangi, support bahkan. Begitu hadirin. Dan salah satunya juga sebaiknya memang kalau ada kemampuan dan diizinkan kita bisa mendukung, mensupport daripada orang-orang yang mampu, ingatkan atas kemampuan mereka bahwa kemampuan mereka membuat mereka harusnya sudah sampai ke Baitullah. Jangan malah dihalang-halangi, ntar aja deh. Udah, mending beli motor dulu tuh. Ayolah, kita kan lagi suka hobi ini nih. Yuk beli motor dulu. Udahlah, ntar aja lah kita haji umrohnya. Udah, beli tanah dulu aja. Tanah tuh investasi yang paling top deh. Tanah tuh bakal terus naik. Iya, ntar dulu jemaah. Jangan dihalang-halangi orang mau ke Baitul Haram. Dalam rangka, nah ini nih harus jamaah cermati juga. Jangan kalian mengganggu, menghalang-halangi orang yang hendak mengunjungi Baitullah dalam rangka mencari karunia dan keridhaan Allah. Nah, orang pergi ke Baitullah itu dalam rangkanya cuma 2. Dalam rangkanya Allah berfirman, yang pertama mencari karunia Allah, yang kedua mencari ridhonya Allah. Mencari karunia Allah maksudnya apa? Apa hadirin? Apa ya? Mencari karunia Allah maksudnya apa? Mencari rezeki yang Allah hamparkan di sana. Jadi boleh nggak orang ke Baitullah cari rezeki? Boleh. Dia bekerja misalkan sebagai TKI, TKW. Boleh nggak? Boleh. Dia di sana jualan kebab. Warga kita tuh banyak loh jemaah. Lawang kemarin, Masya Allah, tabarakallah, bakwan, itu jualan bakwan tuh jangan dianggap remeh loh jemaah. Kalau belinya di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, satu bakwannya kemarin uminya beli 5 real. Satu bakwan 5 real. Kami ke Gunung Uhud kemarin, beli bakwan di Gunung Uhud 3 real. Lah 5 real kali 4.000 tuh loh, satu bakwan loh jemaah. Lawang gedenya sama kayak bakwan-bakwan kita. Gedenya segitu, lebih gede dikit. 5 real kali 4.000 berapa? Itu bakwan termahal yang pernah kita makan jemaah. Satu bakwan loh 20.000 jemaah. Di Gunung Uhud 3 real ya 12.000, tetap aja mahal. Satu bakwan. Ukuran bakwan kita kan segini nih. Itu lebih gede dikit lah, segini lah. 12.000 satu jemaah. Masya Allah. Terus kami kan main ke ini, ada kebun kurma. Di kebun kurma itu bakso. Berapa harga baksonya? 20 real.
20 real kali 4.000. Sekarang sih kursnya nggak 4.000 ya, 4.500-an kira-kira. Taruhlah biar gampang 4.000. 20.000 kali 4.000 berapa? 80.000. Lah kalau yang beli per hari ada 300 orang, 80.000 kali 300. Berapa tuh? 80.000 kali 300 orang. 24 juta per hari kali 30 hari 700. Tuh. Boleh nggak ke sana untuk dalam rangka mencari karunia Allah? Boleh. Jadi jangan dipandang remeh jamaah. Jenengan kerja apa di sana? Jualan bakso. Oh, bakso doang ya. Jangan dipandang remeh jualan bakso di sana doang gitu. Jualan bakso di sana, masya Allah, tabarakallah jemaah. Nah, kembali lagi dalam ayatnya Allah berfirman, dalam rangka orang ke Baitullah itu dua. Satu, mencari karunia Allah, artinya mencari rezeki. Asalkan dalam rangka mencari rezekinya jalurnya halal, maka halal dan boleh. Memang ada yang haram ya? Bisa jadi ada jemaah. Naudzubillahnya, nauzubillah. Kalau di sana menjajakkan dirinya kepada laki-laki hidung belang, kan praktik perzinahan itu kan adalah, mohon maaf, pekerjaan yang paling tua di dunia kan. Seorang perempuan menjajakan dirinya pada laki-laki hidung belang itu kan udah dikenal dari zaman kapan tahu kan. Ini kan termasuk udah salah satu profesi dari zaman dulu udah ada kan. Perempuan menjual dirinya kepada laki-laki, na'udzubillah, subhanallah. Kalau begini mah haram. Dan kita tahu itu kan. Tapi makna mencari karunia di sini lah halal semua. Karunianya dicari dengan cara yang halal. Kalau dia jual beli dagangannya, dagangan zat yang halal. Dan segala lingkup, skupnya adalah yang halal, bukan yang haram. Begitu hadirin. Jadi orang ke Baitullah dua boleh. Yang pertama mencari karunia Allah, tapi syaratnya harus yang halal. Yang haram itu dosanya dosa yang luar biasa tuh. Melakukan keharaman di tanah halal sama melakukan perbuatan dosa di tanah haram, dosanya beda. Jamaah berbuat dosa di sini sama jamaah berbuat dosa di Mekah di tanah haramnya beda. Sebagaimana tanah haram itu pahalanya dikali 100.000 kali lipat, dosanya pun juga dikali berlipat-lipat. Makanya hati-hati dari berbuat dosa di tanah haram. Lalu terus kemudian yang kedua mencari. Jadi yang pertama mencari karunia Allah yang Allah hamparkan, yang kedua mencari ridhonya Allah. Jadi cari keridhoannya Allah jemaah. Dicarilah. Di sana kita mencari ridhonya Allah, bukan mencari apapun. Terkait tentang posting nggak posting itu, saya sekali lagi silahkan kembali kepada kemantapan hati masing-masingnya. Kalau mantapnya untuk syiar silahkan. Kalau dirasa takutnya riya ya silahkan aja dijaga. Tapi jangan saling menyalahkan satu sama lain. Karena Nabi juga bersabda, mandalla alal khair kafaili. Siapa orang yang menunjukkan kepada kebaikan maka dia panen pahala. Jadi orang yang posting tentang keutamaan Baitullah jangan dilihat sebagai riya banget. Karena kalau kita menuduh orang itu berbuat riya, hati yang busuk adalah hati kita yang menuduh orang berbuat riya. Tapi pandanglah sebagai, oh beliau sedang memotivasi orang untuk segera datang ke Baitullah. Oh itu cara beliau supaya dapat pahala orang-orang yang berangkat ke Baitullah. Itu aja. Jadi kalau diposting ya baik karena menunjukkan dalam kebaikan, disembunyikan ya baik-baik aja. Dua-duanya ya sama-sama baik. Lalu berikutnya Allah berfirman, apabila kamu telah selesai daripada berihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menghalangimu, atau jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum menghalang-halangi mereka untuk mereka datang ke Masjidil Haram, dan itu mendorongmu untuk berbuat melampaui batas kepada mereka. Kadang orang kalau udah benci itu membuat mereka melampaui batas. Orang kalau udah benci itu semuanya salah aja pokoknya. Orang kalau udah benci semuanya salah aja. Jadi mereka melampaui batas. Orang kalau udah benci itu kadang begitu.
Dan tolong menolonglah kamu di dalam kebaikan dan ketakwaan, jangan tolong menolong di dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksanya. Orang kalau udah benci, kadang matanya ditutupi dengan kebencian. Semuanya salah. Orang kalau udah benci, wala'iyadzubillahi min dzalik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Besok kita bahas ayat berikutnya. Semoga ilmu ini bermanfaat buat yang berbicara sebelum yang mendengarkan, dan semoga teman-teman semua yang menyaksikan dirahmati Allah, diberkahi Allah, rezekinya makin berkah berlimpah, diizinkan oleh Allah berhaji dan berumrah semudah mungkin, dan semoga Allah karuniai kita kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat, dan semoga Allah selalu izinkan mata kita memandang kepada ayat Al-Quran sebelum mata kita memandang kepada dunia, telinga kita mendengarkan ayat suci Al-Quran sebelum mendengar selain daripada itu, dan hati kita selalu terpaut dengan masjid dan Al-Quran sebelum hati kita nanti berikhtiar untuk ikhtiar dunia yang kita sedang ikhtiarkan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.